Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah-kisah cinta romantis yang legendaris. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian selalu update dengan video-video aku yang terbaru. Kenapa saya membuat video ini? Karena di bulan-bulan Februari adalah bulan-bulan penuh cinta. Februari dilambangkan dengan bulan penuh kasih sayang. Oleh karenanya aku mau membahas tentang kisah-kisah romantis. Kisah-kisah siapa saja? Ini dia. Kisah epik ini adalah kisah dua pemuda-pemudi bernama Romeo dan Juliet, yang mana Romeo dan Juliet ini adalah dua pemuda dan pemudi yang saling jatuh hati. Akan tetapi keluarga mereka tidak menyetujui karena keluarga mereka memang bermusuhan, tidak saling support. Akan tetapi saking cintanya Romeo dan Juliet ini, mereka diam-diam menjalin hubungan di luar yang diketahui oleh keluarganya, atau disebut backstreet. Mereka menjalin hubungan satu sama lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari. Akan tetapi berita ini didengar oleh dua belah pihak keluarga, yang mana akhirnya Romeo diasingkan di sebuah hutan dan Juliet dipaksa tinggal tidak boleh keluar istana oleh ayahnya. Dan karena saking kangennya sama Romeo, Juliet ini terpaksa meminum racun. Racun yang diminum Juliet ini hanya membuat Juliet berhenti berdetak jantungnya selama 1 menit. Akan tetapi selama 1 menit itu, kematian Juliet ini sudah menyebar ke seluruh jagat raya, yang mana akhirnya sampailah ke telinga si Romeo. Akhirnya Romeo sedih dan meratapi nasib, lalu ingin menyusul Juliet meninggal. Akhirnya si Romeo ini minum racun juga. Dan setelah Juliet ini terbangun dari sadarnya dia setelah minum racun, mengetahui bahwa kekasihnya Romeo benar-benar meninggal meneguk racun, akhirnya Juliet meminum racun beneran dan akhirnya matilah juga si Juliet. Kisah cintanya romantis sih, tapi ya begitulah. Yang kedua ada kisah cinta Laila Majnun. Kisah Laila Majnun ini tidaklah asing bagi sebagian orang karena kisah ini tuh dibuatkan syair, dibuat film, yang mana ini adalah kisah salah satu puisi terkenal lalu ditulis kembali. Dan kisah ini mengisahkan tentang Laila dan Hais, yang mana Hais ini akhirnya diberi julukan Majnun, yang artinya adalah jin atau kesurupan atau gila. Hais ini karena cintanya kepada Majnun sehingga membuat Hais ini gila. Nah, Hais dan Laila adalah anak kedua kepala suku, yang mana mereka bertemu di sekolahan elit. Di kelas mereka saling pandang-pandangan, akhirnya saling senyum-senyum, dan mana akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka kemana-mana bersama, bergandengan tangan, bercanda gurau. Pokoknya mereka itu kemana-mana berdua, tidak terpisahkan. Akan tetapi karena omongan orang yang sedikit tidak mengenakan, bergosip tentang ini itu, tentang hubungan mereka, keluarga Laila ini mendengar, dan ayahnya tidak suka kalau anaknya digosipkan hal-hal yang negatif. Dan akhirnya Laila ini tidak diperbolehkan ayahnya untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan Hais ini. Lalu karena Hais ini cinta mati sama Laila dan tidak bisa bertemu karena sudah kangen, dirundung rindu yang begitu amat sangat di dalam hatinya, banyak sekali puisi-puisi, lantunan kata-kata dari Hais ini yang menggambarkan atas kepedihannya merindukan si pujaan hati, yaitu Laila. Dan karena sudah lama tidak bertemu dengan Laila, Hais ini menghalalkan segala cara agar bisa ketemu dengan Laila, yaitu dengan cara menyamar sebagai pelayan di
dengan cara menyamar sebagai pelayan di rumahnya Laila agar bisa ketemu dengan Laila, dan Hais ini dibantu oleh teman-temannya sehingga Hais bisa masuk menjadi pelayan di rumahnya Laila, ketemu Laila dan masuk di kamar Laila. Mereka bertemu di satu kamar, tapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya berpandangan, mereka saling mengagumi satu sama lain, mencurahkan kangen dengan pandang-pandangan saja. Namun Hais ini takut ketahuan hingga akhirnya Hais ini keluar, dan beberapa hari lagi karena sudah ketemu akhirnya membuat rindu itu semakin menggebu-gebu. Hais ini ketemu dengan pemulung dan meminta peralatan pemulung itu untuk dipinjam oleh Hais. Lalu akhirnya Hais ini pergi dari satu rumah ke satu rumah hingga akhirnya ke rumahnya Laila. Walaupun hanya melihat rumahnya Laila dan melihat jendela kamar Laila, Hais ini sudah merasa tenang. Melihat kelakuan putranya Hais yang seperti itu, ayahnya Hais ini tidak terima, yang mana akhirnya dari diberitahu, dinasihati orang-orang, ayahnya Hais ini akhirnya melamarkan Hais kepada Laila. Ayah Hais mengajak Hais melamar Laila ke rumahnya, akan tetapi ayah Laila tidak setuju karena Hais ini sudah digosipkan menjadi laki-laki yang gila atau disebut Majnun. Nah, akhirnya karena ditolaklah lamarannya Hais ini, akhirnya Hais mengasingkan diri di padang-padang pasir, di gua-gua, dan di tempat-tempat yang sepi seperti hutan. Nah, saking cintanya Hais ini sampai menjadi gila, yang mana akhirnya Hais ini disebut Majnun. Dan kisah cinta ini adalah kisah cinta Laila Majnun. Yang ketiga, ada kisah cinta Rama Sinta. Kisah pewayangan ini didapat atau diadopsi dari kisah India atau agama Hindu, yang mana Rama dan Sinta ini saling jatuh cinta. Rama dan Sinta saling mengikatkan menjadi janji suci satu sama lain, yang mana Rama ini disebut sebagai titisan atau reinkarnasi dari Dewa Wisnu, dewa penguasa alam semesta. Dan Sinta ini adalah reinkarnasi dari Dewi Laksmi, istri dari Dewa Wisnu tadi. Nah, mereka saling mengikatkan janji satu sama lain, yang akhirnya mereka saling menikah. Akan tetapi kisah cinta itu tidak semulus itu. Setelah menikah, Rama diasingkan di hutan selama berhari-hari. Dan ketika diasingkan di hutan, Sinta ini diculik oleh Rahwana atau sang raja iblis, yang mana Rahwana ini mencintai atau sudah menyukai Sinta, akan tetapi Sinta ini menolak dan selalu menolak, malah memilih Rama. Karena Rahwana ini mengetahui bahwa si Ramai tadi diasingkan di hutan, akhirnya akhirnya Rahwana ini menculik Sinta, yang akhirnya diketahui oleh Rama. Dan Rama pun dibantu oleh Hanuman atau Raja Monyet Putih. Ya, Raja Monyet yang licik, yaitu Hanuman membantu Rama membebaskan Sinta dari Rahwana. Setelah Hanuman ini berhasil membantu Sinta kabur dari Rahwana, Rama ini masih tidak percaya, atau Rama ini ingin membuktikan kesucian Sinta, yang mana bahwa Sinta ini tidak melakukan apa atau tidak diapa-apakan oleh Rahwana ketika diculik. Nah, dengan cara pembuktian itu dengan cara Sinta dibakar. Akan tetapi api yang membakar Sinta itu membantu Sinta, yang mana itu adalah melambangkan bahwa Sinta memang belum diapa-apakan atau kesuciannya masih utuh. Nah, itu tadi kisah Rama dan Sinta. Yang keempat, ada kisah dari Mesir kuno, yaitu Mark Antony dan Ratu Cleopatra. Siapa yang tidak tahu Ratu Cleopatra? Ratu yang memiliki kecantikan yang luar biasa, abadi, dan siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta dengan kecantikannya. Mark Antony atau Anthony jatuh cinta dengan
Ratu Cleopatra saat pandangan pertama. Karena kecantikannya yang luar biasa sehingga Antoni ini jatuh cinta. Padahal Antoni ini sudah punya istri, akan tetapi karena kecantikan Ratu Cleopatra yang begitu sangat istimewa, oleh karena itu Antoni akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan Cleopatra. Dan istrinya itu Octavia, istri Antoni yang bernama Octavia ini mengadu kepada saudara laki-lakinya yang bernama Octavian. Octavian sendiri itu adalah musuh atau saingan Antoni, yang mana tidak suka kalau Antoni ini akhirnya nanti akan menguasai Mesir. Dan Octavian pun akhirnya memberikan surat terbuka untuk melakukan peperangan kepada Antoni. Antoni pun menyetujui. Waktu peperangan di medan perang, Antoni ini mendapatkan kabar bahwa Ratu Cleopatra ini meninggal dunia. Akan tetapi ternyata kabar ini kabar palsu. Zaman dulu sudah ada kabar hoax ternyata. Dan kabar hoax ini menyatakan bahwa Ratu Cleopatra sudah meninggal dunia. Akhirnya saking cintanya Antoni ini dengan Ratu Cleopatra dan tidak terima Ratu Cleopatra meninggal, akhirnya Antoni ini menghunuskan pedang ke dadanya sendiri dan bunuh diri dengan pedang itu karena mendengar berita hoaks tadi. Nah, setelah Ratu Cleopatra mendengarkan bahwa Antoni ini meninggal bunuh diri dengan menghunuskan pedang di dadanya, Ratu Cleopatra tidak terima. Ratu Cleopatra pun sangat mencintai Antoni ini. Pada kecantikannya yang luar biasa, bisa saja dia memikat raja-raja yang lainnya. Akan tetapi, saking cintanya dengan Antoni ini, akhirnya Ratu Cleopatra membiarkan membiarkan ular berbisa menggigitnya sehingga dia mati karena bisa ular itu sendiri. Itulah pembuktian cinta Ratu Cleopatra terhadap Mark Antony.